Suami saya memiliki keluarga lain, dan seluruh kerabatnya menyembunyikan hal itu dari saya. Ketika saya membawa putra kembar kami, keluarganya membekuk aku. Pada hari jadi pernikahan kami, saya pulang kerja 2 jam lebih awal. Saya membeli kue tart dan sebotol anggur merah. Saya ingin memberikan kejutan untuk suami saya, Dimas. Saat saya membuka pintu, tidak ada seorang pun di ruang tamu. Dari kamar tidur, terdengar bisikan ibu mertua saya, Wati. Salah satu dari mereka harus masuk sekolah dasar swasta. Biayanya ratusan juta rupiah setahun. Kamu tidak bisa mengabaikan ini. Ayah mertua saya, Hartono, menghela napas. Bagaimana kita akan menjelaskannya pada Maya? Bagaimana jika dia tahu? Memangnya kenapa? Paling dia akan menceraikannya. Suara Ibu Wati terdengar sinis seperti biasa. Si kembar sudah berusia 6 tahun. Apa dia akan membiarkan anak-anaknya tumbuh tanpa ayah? Saya berdiri di balik pintu, dan kue tart yang saya pegang jatuh dari tangan saya. Krim dan stroberi berhamburan di lantai, seperti serpihan hati saya yang hancur. Malam itu, Dimas pulang seolah tidak terjadi apa-apa. Dia mencium kening saya dan menyodorkan sebuah kotak berisi kalung. Selamat hari jadi yang ke-7, sayang. Saya menatap senyumnya yang lembut dan teringat apa yang saya dengar siang tadi. Perut saya terasa mual. Seluruh keluarga tahu. Hanya saya yang tidak. Dia punya keluarga lain, anak-anak lain, dan sayalah satu-satunya orang bodoh di keluarga ini. Pukul 03.00 pagi, alarm berbunyi. Dengan mata terpejam, Maya meraba-raba jam untuk mematikannya dan membiarkan dirinya menikmati 3 menit lagi di tempat tidur. Inilah satu-satunya waktu dalam sehari yang menjadi miliknya sepenuhnya. 3 menit ketika dia bukan seorang istri, bukan seorang ibu, bukan seorang menantu. Pukul 06.30, dia bangkit dan berpakaian diam-diam. Wanita di cermin itu berusia 35 tahun. Kerutan halus mulai muncul di sekitar matanya, tetapi kulitnya masih terawat hasil dari pengeluaran bulanan di salon kecantikan. Di kamar tidur utama, suaminya, Dimas, masih tertidur. Dia berbaring miring, napasnya teratur. Cahaya pagi menyelinap melalui celah gorden, jatuh di wajahnya. Wajah itu masih tampan. Mereka telah menikah selama 7 tahun. Garis rambutnya sedikit mundur, tetapi dia menjaga bentuk tubuhnya dengan pergi ke gym 3 kali seminggu. Maya menatapnya sejenak, lalu pergi ke kamar anak-anak. Putra kembarnya, Bima dan Bayu, masih tertidur lelap. Wajah mereka yang berusia 6 tahun bagai pinang dibelah dua, dengan bulu mata yang lentik, hati Maya luluh. Dia membungkuk dan mencium kening mereka. Bunda. Gumam Bima dengan suara mengantuk. Tidur lagi, masih terlalu pagi, bisik Maya. Di dapur, ibu mertuanya, Ibu Wati, sudah menyiapkan sarapan. Di wajan, nasi goreng sedang dimasak, dan aroma harumnya menyebar ke seluruh rumah. Selamat pagi, Bu, kata Maya, menyingsingkan lengan bajunya, biar saya bantu. Tidak perlu. Lebih baik bangunkan anak-anak, kata Ibu Wati tanpa menoleh. Hari ini ada acara di TK mereka, bisa-bisa terlambat. Nada suaranya biasa saja, tetapi Maya merasakan sedikit kejengkelan. Mertuanya selalu sopan, tetapi menjaga jarak. Selalu ada dinding di antara mereka. Selama 7 tahun, mereka tidak pernah bertengkar, tetapi juga tidak pernah menjadi dekat. Pukul 07.00, seluruh keluarga duduk di meja makan. Dimas membaca berita di ponselnya. Ayahnya, Bapak Hartono, membaca koran. Si kembar dengan riang membahas lomba menggambar di TK. Ayah datang kan untuk melihat kami di lomba? Tanya Bayu. Dimas mengangkat wajahnya dan tersenyum bersalah. Maaf ya, jagoan, ayah ada rapat penting hari ini. Lain kali, ayah janji. Ayah selalu bilang lain kali, cemberut Bima. Kali ini benar, kata Dimas sambil mengacak-acak rambut putranya. Malam ini, ayah akan ajak kalian ke kafe es krim favorit kalian. Mau? Mau. Anak-anak itu langsung ceria kembali. Maya mengamati adegan itu, dan perasaan aneh kembali bergerak di hatinya. Dimas adalah ayah yang baik, setidaknya di mata orang lain. Tetapi selama 6 bulan terakhir, dia menjadi semakin sering absen. Rapat orang tua, hari keluarga, perjalanan akhir pekan dia selalu punya alasan. Sayang, kamu kelihatan agak pucat, kata Dimas tiba-tiba. Hanya kurang tidur, jawab Maya, menyuapkan sesendok nasi goreng ke mulutnya. Jangan terlalu lelah, serahkan sebagian pekerjaan kantor ke orang lain, kata Dimas sambil meletakkan telur ceplok di piringnya. Kamu sekarang seorang manajer, tidak perlu mengerjakan semuanya sendiri. Dia tahu, Maya adalah seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan multinasional dengan gaji yang bagus. Ketika dia hamil,
Ibu mertuanya menyarankannya untuk berhenti bekerja, dengan alasan bahwa keluarga Hartono lebih dari mampu untuk menafkahinya. Dia menolak dan bersikeras untuk terus bekerja. Karena itulah, hubungannya dengan ibu mertuanya tetap dingin. Setelah mengantar anak-anak, Maya berangkat ke kantor. Saat berhenti di lampu merah, dia melihat sehelai rambut panjang di kursi penumpang depan, dicat hijau, dan sedikit bergelombang. Itu bukan rambutnya. Dia memungutnya dan memeriksanya lama. Dimas tidak pernah memberikan tumpangan kepada rekan kerja wanita di kursi depan. Dia sendiri yang memberitahunya. Rambut siapa ini? Teleponnya berdering. Itu Dimas. Sayang, aku mungkin pulang telat hari ini. Ada makan malam dengan klien. Baiklah. Jangan minum terlalu banyak. Aku tahu. Aku cinta kamu. Setelah menutup telepon, Maya membungkus rambut itu dengan tisu dan memasukkannya ke dalam tas. Mungkin itu hanya rekan kerja yang dia beri tumpangan, katanya pada dirinya sendiri. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Tapi ketika benih keraguan telah ditanam, ia akan tumbuh dan berakar. Sore harinya, setelah rapat, Maya tiba-tiba ingin mampir ke kantor Dimas. Dia jarang ke sana. Dimas tidak suka, katanya itu tidak profesional. Sekretarisnya mengenalinya. Ibu Maya, mau bertemu Bapak Dimas? Beliau sudah pergi setelah makan siang. Pergi kemana? Sepertinya bertemu dengan klien. Sekretaris itu mengalihkan pandangannya. Maya mengangguk, terima kasih, dia pergi. Di lift, dia berpapasan dengan asisten Dimas, Rian. Ibu Maya. Rian tampak terkejut. Hanya kebetulan lewat, senyum Maya. Dia sepertinya sangat sibuk sekarang. Iya, Bu, agak sibuk. Banyak proyek. Rian tidak bisa menatap matanya, terlalu jelas. Hati Maya perlahan-lahan menciut, bahkan asistennya pun menutupinya. Dimas pulang pukul 10 malam. Dia berbau alkohol, tetapi tidak terlalu menyengat. Selagi dia di kamar mandi, Maya memeriksa pakaiannya. Di kerah kemejanya, ada noda parfum-parfum wanita. Aroma bunga yang manis. Bukan merek yang biasa dia pakai. Sayang, tolong ambilkan handuk, teriak Dimas dari kamar mandi. Maya menyodorkan handuk. Dimas meraih tangannya dan menariknya ke dalam kamar mandi. Di tengah uap, dia menciumnya dengan panas, seperti di awal-awal pernikahan mereka. Tetapi Maya bisa mencium aroma parfum yang melekat di kulitnya. Ada apa? Dimas merasakan tubuhnya menegang. Hanya lelah, Maya mendorongnya. Banyak pekerjaan hari ini. Berbaring di tempat tidur, Dimas cepat tertidur. Maya menatap langit-langit dengan mata terbuka. 7 tahun pernikahan, 2 orang anak. Tampaknya kehidupan yang sempurna. Bagaimana jika rambut itu, parfum itu, tatapan yang dialihkan itu semuanya hanya kebetulan, dia tidak ingin memikirkannya. Pada akhir pekan, ibu mertuanya berkata bahwa mereka ada acara reuni angkatan dan dia akan membawa si kembar. Maya ingin ikut, tetapi Ibu Wati berkata di sana hanya akan ada orang-orang tua dan mereka akan merasa canggung. Biar nanti Dimas yang jemput. Tidak perlu. Nanti kami dijemput anak Tante Linda. Ibu Wati memasukkan pakaian cucu-cucunya. Kami akan makan malam di sana. Jangan tunggu kami. Maya terkejut. Ibu mertuanya jarang sekali menawarkan diri untuk berjalan-jalan dengan anak-anak, apalagi sengaja tidak mengajaknya. Siang harinya, Maya sendirian di rumah dan bersih-bersih. Di laci kamar tidur mertuanya, dia menemukan sebotol obat. Asam folat, vitamin untuk ibu hamil. Mertuanya berusia 58 tahun. Dia tidak mungkin hamil. Untuk siapa ini? Maya memegang botol itu, tangannya gemetar. Dia teringat bulan lalu ibu mertuanya berkata sedang merawat seorang teman yang sakit, dia pergi selama 3 hari. Ketika kembali, sebuah brosur dari toko perlengkapan bayi jatuh dari tasnya. Dia bilang itu hanya diberikan padanya di jalan. Semua kepingan teka-teki mulai menyatu, tetapi dia butuh bukti langsung yang tak terbantahkan. Pada hari Senin, Maya mengambil cuti dan pergi ke gerai operator seluler. Paket seluler mereka adalah paket keluarga, dan jalur utama atas namanya. Dengan dalih lupa kata sandi, dia mendapatkan rincian panggilan selama 6 bulan terakhir. Satu nomor muncul sangat sering, hampir setiap hari. Panggilannya singkat, tetapi teratur. Pukul 8 pagi, 12.30 siang, 9 malam. Maya mencatat nomor itu dan mencarinya di media sosial. Foto profilnya adalah seorang wanita yang membelakangi kamera. Namanya Karina. Profilnya dikunci, tetapi di foto sampulnya ada foto close-up 2 tangan yang saling bertautan. Di pergelangan tangan pria itu ada jam tangan persis seperti milik Dimas. Jam tangan edisi terbatas. Hadiah darinya pada ulang tahun Dimas tahun lalu. Maya duduk di lobi gerai. Seluruh tubuhnya menjadi dingin.
Ruangan itu sejuk karena AC, tetapi dia berkeringat. 7 tahun, 2 anak. Keluarga bahagia yang dia kira miliknya, ternyata adalah sebuah kebohongan besar. Teleponnya berdering. Dimas. Sayang, mau makan malam apa? Aku akan pulang lebih awal hari ini, biar aku yang masak. Suaranya terdengar lembut seperti biasa. Maya membuka mulut, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia ingin bertanya, siapa wanita itu, siapa anak itu? Sudah berapa lama ini berlangsung, apakah seluruh keluarga tahu? Tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa berkata, terserah. Ada apa, suaramu aneh? Hanya sedang pilek, kata Maya. Sudah ya, aku tutup teleponnya. Aku sedang sibuk, dia butuh waktu. Perlu menyusun rencana. Perlu memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam perjalanan pulang, Maya menangis tanpa henti. Isak tangis yang hening, tanpa suara, pandangannya kabur karena air mata. Dia teringat hari pernikahan mereka. Dimas berkata akan mencintainya selamanya. Teringat saat si kembar lahir dan dia hampir meninggal karena pendarahan. Sementara Dimas menangis di depan ruang bersalin. Teringat setiap hari jadi, kejutan-kejutan yang disiapkannya. Apakah semua itu bohong? Kelembutan, janji, hari-hari dan malam-malam itu. Atau mungkin, dia mencintai mereka berdua dan menginginkan dua keluarga. Maya menghapus air matanya. Tidak bisa seperti ini. Dia harus mencari tahu seluruh kebenarannya. Dan kemudian, dia akan membuat keputusan. Dalam beberapa hari berikutnya, Maya bersikap seperti biasa. Bekerja, mengurus anak-anak, mengurus rumah. Tetapi dia menjadi lebih waspada, mendengarkan percakapan di rumah, mengamati setiap ekspresi wajah. Ibu mertuanya akan pergi ke ruangan lain saat menjawab telepon. Ayah mertuanya menatapnya dengan tatapan bersalah. Telepon Dimas selalu diletakkan dengan layar menghadap ke bawah. Jumat malam, saat keluarga sedang menonton TV, telepon Dimas berdering. Dia melihat layar dan menolak panggilan itu. Siapa? Tanya Maya santai. Sales. Mengganggu sekali, kata Dimas. Penting sekali ya, kamu tolak tapi masih menelepon lagi. Begitulah. Dimas berdiri, aku mau mandi. Dia meninggalkan teleponnya di sofa. Maya menatap benda hitam itu seperti bom. Dia tahu kata sandinya. Semua kata sandi Dimas adalah tanggal lahir si kembar. Dia bisa membukanya kapan saja dan melihat apa yang dikirim Karina. Tapi dia tidak melakukannya. Bukan karena takut, tapi karena dia belum siap menghadapinya. Pada hari Sabtu, Maya berkata dia harus lembur. Dia berangkat pagi-pagi, dia pergi ke sebuah kompleks perumahan elit di BSD City. Itu adalah alamat yang terdaftar pada nomor telepon itu. Kompleks yang indah, dengan area yang terawat baik. Maya memarkir mobilnya di pinggir jalan dan menunggu. Dia tidak tahu apa yang ditunggunya. Mungkin bayangan konfirmasi. Sekitar pukul 11 pagi, dia melihat mobil Dimas memasuki area kompleks. Satpam membukakan portal tanpa bertanya. Di kursi penumpang, duduk seorang wanita. Rambut hijau bergelombang, wajah cantik dilihat dari samping. Maya mencengkeram setir dengan erat. Kukunya menancap di telapak tangannya. Sakit, tapi tidak sesakit hatinya. Dia melihat mobil itu menghilang di antara rumah-rumah, lalu menyalakan mobilnya dan pergi. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan, hanya ketenangan yang aneh. Sudah waktunya untuk konfrontasi, tapi tidak sekarang. Sehari sebelum ulang tahun pernikahan ke-7 mereka, Maya pergi ke kantor pengacara. Dia berkonsultasi tentang perceraian, pembagian harta, dan hak asuh anak. Setelah mendengarkan ceritanya, pengacara menasihatinya untuk mengumpulkan bukti terlebih dahulu. Apa yang dilakukan suami Anda adalah pelanggaran berat, yang akan menguntungkan Anda dalam pembagian harta dan penentuan hak asuh. Saya ingin hak asuh penuh atas anak-anak saya, kata Maya. Dalam kasus anak kembar, pengadilan sering membaginya satu untuk setiap orang tua, tetapi jika Anda memiliki bukti kesalahan pihak lain dan kondisi finansial Anda memadai, Anda bisa memperjuangkan keduanya. Saya akan mengumpulkan buktinya. Keluar dari kantor pengacara, Maya pergi ke bank. Dia memindahkan semua tabungan pribadinya ke rekening baru. Itu adalah tabungannya selama bertahun-tahun bekerja. Uang di rekening bersama mereka tidak disentuhnya. Jika dia melakukannya sekarang, Dimas akan curiga. Sore harinya, dia pergi ke rumah orang tuanya. Dia tidak menceritakan kebenarannya. Hanya bilang dia rindu. Ibunya memasak makan malam yang lezat. Ayahnya mengeluarkan minuman favoritnya. Dimas mana? Kenapa tidak bersamanya? Tanya ibunya. Lembur, kata Maya, menuangkan minuman ke gelas ayahnya. Ayah, ibu, jika seandainya kami bercerai,
kalian akan mendukungku, kan? Orang tuanya terdiam. Nak, kamu bicara apa? Ibunya mengelus tangannya. Kalian kan baik-baik saja. Kenapa mau bercerai? Hanya bertanya. Ayahnya menatapnya. Maya, apa Dimas menyakitimu? Tidak, Maya menunduk dan mulai makan. Aku hanya lelah belakangan ini, macam-macam pikiran muncul di kepala. Malam itu dia tidur di rumah orang tuanya. Berbaring di tempat tidur masa kecilnya, menatap langit-langit. Air mata akhirnya mengalir. Dia teringat masa kecilnya, ayahnya berkata, "Nak, kalau cari suami, pilih yang baik padamu." Dia menemukan Dimas. Dia pikir Dimas baik padanya. Sekarang dia sadar, Dimas baik pada banyak orang. Keesokan harinya, di hari jadi mereka, Maya mengambil cuti. Dia membeli kue tart dan anggur merah. Dia tidak tahu kenapa dia melakukannya. Mungkin untuk mengakhiri hubungan mereka dengan layak. Lalu dia pulang lebih awal dan mendengar percakapan itu. Suara ibu mertuanya, desahan ayah mertuanya, adanya anak lain, biaya sekolah ratusan juta. Semua keraguan, semua kecurigaan terbukti. Saat kue itu jatuh ke lantai, Maya merasa hatinya juga hancur. Tapi dia tidak masuk untuk membuat keributan. Dia tidak menangis atau berteriak. Dia hanya berdiri diam di luar, mendengarkan percakapan di dalam. Aku sendiri yang akan bicara dengan Maya, dia mendengar suara Dimas. Dia juga ada di rumah, dia tidak akan tahu. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga, kata ayah mertuanya. Kita sembunyikan selama kita bisa, desah Dimas. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan Karina, itu anakku. Aku harus bertanggung jawab. Maya berbalik dan berjalan perlahan. Ketika dia keluar dari gedung apartemen, matahari menyilaukannya. Dia berdiri di bawah matahari, tetapi seluruh tubuhnya terasa membeku. Jadi begitu. Keluarga lain, wanita lain, anak lain. Seluruh keluarga tahu, orang tuanya tahu, mungkin bahkan adiknya. Hanya dia sendiri yang seperti orang bodoh, tidak tahu apa-apa. Malam harinya, Dimas pulang, menyodorkan kalung, mengucapkan kata-kata manis. Maya menatapnya dan tiba-tiba merasa jijik. Pria ini, wajah ini, tangan-tangan ini mereka memeluknya dan memeluk wanita lain. Mengatakan aku cinta kamu padanya, dan mengatakan itu juga pada yang lain. Dia menerima kalung itu dan berterima kasih. Lalu pergi mandi. Di bawah pancuran air, dia menangis diam-diam. Keluar dari kamar mandi, dia duduk di depan cermin, menatap dirinya. 35 tahun, 2 anak, karier, dan keluarga yang tampaknya sempurna. Sekarang keluarga ini akan hancur. Tapi tidak bisa hancur begitu saja. Dia punya anak-anak yang harus dilindungi. Punya masa depan yang harus diperjuangkan. Maya membuka laci dan mengambil buku catatan. Dia mulai menulis rencana. Langkah pertama, kumpulkan bukti. Langkah kedua, amankan keuangan. Langkah ketiga, cari pengacara yang baik. Langkah keempat, lakukan konfrontasi. Tapi yang terpenting, anak-anak kembarnya adalah hidupnya. Dia tidak bisa kehilangan mereka. Ketika Dimas masuk ke kamar, Maya sudah berbaring di tempat tidur. Sayang, sudah tidur, bisiknya. Belum. Dimas berbaring di sampingnya dan memeluknya dari belakang. Tubuh Maya menegang, tetapi dia tidak mendorongnya. Ada proyek baru di kantor. Mungkin aku akan sangat sibuk, kata Dimas. Mungkin harus kerja di akhir pekan juga. Maaf kita tidak merayakan hari jadi kita dengan baik. Tidak apa-apa, kata Maya. Dan itu benar, karena sejak saat itu, pernikahannya telah mati. Di dalam gelap, mata Maya terbuka lebar. Dia teringat saat mereka baru mulai berkencan, Dimas menjemputnya dari kantor setiap hari. Teringat saat dia melamarnya, tangannya gemetar karena gugup. Teringat saat anak-anak mereka lahir, dia memeluknya dan berkata, terima kasih untuk semuanya. Kenangan indah itu kini menjadi pisau tajam yang menyayat hatinya satu persatu, tapi dia tidak boleh hancur. Demi anak-anaknya, dia harus kuat. Keesokan harinya, Maya mengajukan cuti tahunan. Dia bilang ingin membawa anak-anak berlibur. Dimas tidak curiga. Dia bahkan memberikan kartu kreditnya. Bersenang-senanglah dengan anak-anak. Kalau kurang, bilang saja. Maya menerima kartu itu, tersenyum pahit dalam hati. Mungkin ini caranya menebus rasa bersalah. Tapi dia tidak butuh itu. Dia butuh kebenaran, bukti, dan kekuatan untuk berjuang. Maya membawa si kembar ke Bali. Di hotel, dia mengirim pesan ke nomor itu, saya istri Dimas. Kita perlu bicara. Tidak ada jawaban. Maya sudah menduganya. Dia mulai menyusun bukti-bukti yang dimilikinya. Tangkapan layar rincian panggilan, tangkapan layar media sosial wanita itu, foto asam folat dari laci mertuanya, dan foto mobil Dimas di kompleks perumahan itu.
Ini tidak cukup. Dia butuh bukti yang lebih langsung, untuk membuktikan Dimas punya keluarga lain, untuk membuktikan kesalahannya. Setelah 3 hari di hotel, Maya kembali ke Jakarta bersama anak-anak. Semuanya tampak seperti biasa, tetapi dia tahu, ada sesuatu yang telah berubah selamanya. Dia mulai memperhatikan aset keluarga. Apartemen itu atas nama mereka berdua, tetapi uang muka dibayarkan oleh orang tua Dimas, mobil atas nama Dimas, sebagian besar tabungan ada di rekening bersama. Jika mereka bercerai, berapa yang akan dia dapatkan? Dan yang lebih penting, anak-anak? Dimas tidak akan menyerahkan hak asuh begitu saja, terutama si kembar. Di keluarga Hartono, mereka dianggap sebagai harta karun. Maya mencari informasi di internet, bertanya pada teman-teman yang berprofesi sebagai pengacara. Kesimpulannya satu. Jika dia bisa membuktikan kesalahan besar Dimas dan kemandirian finansialnya, dia punya peluang besar mendapatkan hak asuh keduanya. Kemandirian finansial bukan masalah. Dia punya pekerjaan stabil, gaji bagus, dan tabungan pribadi. Bukti kesalahan dia butuh lebih banyak. Seminggu kemudian, kesempatan itu datang. Dimas bilang ada perjalanan dinas selama 3 hari. Maya memeriksa informasi penerbangannya. Penerbangan itu memang ada, tetapi dia tetap pergi ke bandara dan menunggu di parkiran. Mobil Dimas tiba. Di kursi penumpang, duduk wanita itu. Kali ini, Maya melihat wajahnya dengan jelas. Muda, sekitar 28 tahun, cantik, tampak sederhana. Maya mengikuti mereka ke dalam, menjaga jarak. Dimas dan wanita itu tidak saling menyentuh, tetapi berjalan berdampingan, berbisik-bisik, seperti pasangan yang serasi. Saat check-in, wanita itu menyerahkan KTP-nya. Maya memotretnya dari jauh dengan ponselnya. Dia memperbesar foto itu dan melihat namanya, Karina Sasmita. Itulah dia. Maya tidak melangkah lebih jauh. Dia kembali ke mobil, menangis lama. Benang harapan terakhir putus. Dimas dan wanita ini benar-benar bersama. Mereka bahkan pergi dinas bersama. Pulang ke rumah, Maya mulai bertindak. Dia menyewa seorang detektif swasta untuk menyelidiki Karina. Uangnya dia ambil dari rekening pribadinya. Tidak boleh ada jejak. 3 hari kemudian, detektif mengirimkan laporannya. Karina Sasmita, 28 tahun, ilustrator lepas. Bertemu Dimas 4 tahun lalu. Melahirkan seorang putri 3 tahun lalu. Sekarang anak itu berusia 2,5 tahun. Dimas membelikannya sebuah apartemen di Jakarta, atas nama Karina. Setiap bulan, dia mentransfer puluhan juta rupiah untuk biaya hidup. Anak itu bersekolah di TK swasta dengan biaya hampir 500 juta rupiah setahun. Laporan itu disertai foto-foto. Foto Karina dan putrinya. Foto Dimas menggendong putrinya. Foto mereka bertiga di taman. Di foto-foto itu, Dimas tersenyum begitu bahagia. Senyum yang sudah lama tidak Maya lihat. Ternyata dia tidak sibuk bekerja, tidak stres. Dia hanya memberikan waktu dan senyumnya untuk keluarga lain. Maya menatap foto-foto itu. Hatinya mati rasa. Ketika rasa sakit mencapai puncaknya, kau berhenti merasakannya. Dia lanjut membaca. Akun media sosial Karina diblokir untuknya, tetapi terbuka untuk orang lain. Detektif mengambil tangkapan layar. Ada foto-foto Dimas bersama putrinya di hari ulang tahunnya, foto-foto perjalanan mereka bersama, foto Dimas memasak di dapur larut malam, keterangannya selalu hangat. Suamiku kecapekan, beruntung ada kamu, keluarga kecil kita. Maya teringat, saat dia memposting sesuatu, Dimas jarang menyukai atau berkomentar. Katanya tidak suka main ponsel. Ternyata, bukan tidak suka, hanya tidak ingin muncul di kehidupannya. Di akhir laporan, ada salinan rekening bank Dimas. Setiap bulan ada transfer rutin ke Karina. Jumlahnya bervariasi. Ada juga satu pengeluaran besar, pembelian mobil untuk Karina. Maya menghitung, selama 4 tahun, Dimas telah menghabiskan setidaknya 2 miliar rupiah untuk keluarga lainnya. Dan dia masih berpikir suaminya bekerja keras. Dia berhemat, ingin menabung untuk apartemen yang lebih besar. Sungguh ironis. Dia menutup laporan itu. Maya duduk dalam gelap. Di luar, lampu kota berkelip. Setiap jendela yang bersinar adalah sebuah keluarga. Dulu dia juga punya keluarga, hanya saja sekarang dia sadar, keluarganya sudah lama tidak utuh. Di hari kepulangan Dimas dari perjalanan dinas, Maya memasak makan malam yang lezat. Si kembar sangat senang, menceritakan apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir. Dimas membawa hadiah untuk anak-anak dan gaun baru untuk Maya. Terima kasih. Maya mengambilnya dan meletakkannya di samping. Kamu tidak suka? Tanya Dimas. Suka, kata Maya. Ayo makan. Di meja makan, Dimas bercerita betapa sukses perjalanan dinasnya,
bilang dia berhasil mendapatkan kontrak besar. Maya hanya mendengarkan. Apakah Karina ikut dalam perayaan itu? Malamnya, ketika anak-anak sudah tidur, Maya berada di ruang kerja, membereskan dokumen. Dimas masuk. Sayang, kamu lelah ya beberapa hari ini? Dia memeluknya dari belakang. Tubuh Maya menegang. Tidak apa-apa. Ada yang salah? Dimas merasakan perubahannya. Tidak ada. Maya melepaskan pelukannya. Hanya lelah. Dimas menatapnya. Ada ekspresi rumit di matanya. Sejenak, Maya berpikir dia akan mengaku. Tapi pada akhirnya, dia hanya berkata, istirahatlah. Maya tahu dia tidak akan mengaku. Dia ingin 2 keluarga, 2 wanita, 2 set anak, semuanya cocok untuknya. Untuk apa dia menghancurkannya? Baiklah, kalau begitu, biarkan dia yang menghancurkannya. Sejak hari itu, saya mulai mempersiapkan pelarian secara diam-diam. Paspor si kembar, akta kelahiran, laporan bank saya, dan salinan semua bukti, saya sembunyikan di brankas bank. Saya mengundurkan diri dari pekerjaan, menggunakan sisa cuti dan izin sakit untuk memperpanjang waktu. Tidak ada yang curiga. Anak Dimas yang lain masuk rumah sakit. Dia tidak pulang selama 3 hari. Ibu mertua saya keceplosan. Kasihan anak itu, sakit-sakitan. Ayah mertua saya menatapnya tajam, tapi sudah terlambat. Saya tersenyum sambil mengemasi barang-barang si kembar. Bunda akan ajak kalian ke Bali, mau? Mereka berteriak kegirangan. Saya melihat untuk terakhir kalinya rumah ini, tempat saya tinggal selama 7 tahun. Menggandeng anak-anak, saya pergi tanpa menoleh. Saya mematikan ponsel, memutus semua komunikasi. 3 jam kemudian, Dimas menelepon ponsel ibu mertua saya. Dia sangat marah. Maya dan anak-anak tidak ada. Dan saya sudah berada di bandara di ujung lain kota, memegang 3 tiket ke Bali. Mulai saat ini, kami adalah kami yang baru. Saat pesawat lepas landas, Bima dan Bayu dengan gembira menatap awan dari jendela. Maya duduk di antara mereka, memeluk kedua putranya. Ada perasaan tenang di hatinya, perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan. Bunda, kita di sana berapa lama? Tanya Bima. Sampai kalian bosan, kata Maya. Ayah? Ayah tidak ikut? Ayah sibuk kerja. Maya mengelus rambut putranya. Apa bunda saja tidak cukup untuk kalian? Cukup. Kata anak-anak itu serempak. Maya tersenyum. Di balik senyumnya, air mata menggenang. Dia teringat foto dari laporan detektif, Dimas bersama anaknya yang lain di sebuah resor liburan. Sekarang, dia sendiri yang akan membawa anak-anaknya ke tempat di mana tidak ada kebohongan. Saat pesawat mendarat di Bali, hari sudah malam. Maya membawa anak-anak ke hotel yang sudah dipesan. Lokasinya tidak jauh dari pantai, sehingga mereka bisa langsung ke sana keesokan paginya. Setelah menidurkan anak-anak, Maya menyalakan ponsel baru dengan kartu SIM baru. Ponsel lama sudah dimatikan dan dibuang di tempat sampah bandara. Di ponsel baru hanya ada 1 kontak, pengacaranya, Pak Wibowo. Pak Wibowo, kami sudah sampai, tulisnya. Bagus, ikuti rencana. Hubungi saya jika ada masalah. Maya meletakkan ponselnya dan pergi ke balkon. Malam di Bali terasa hangat dan lembab. Angin sepoi-sepoi menerpa wajahnya. Dia mengambil napas dalam-dalam, menikmati kebebasan yang telah lama terlupakan. Sementara itu, di Jakarta, kekacauan terjadi. Dimas pulang pukul 8 malam dari rumah sakit. Putri Karina demam tinggi, dan dia berjaga di samping tempat tidurnya selama 3 hari. Lelah, tetapi tenang. Dia merasa berhasil mengelola 2 keluarga. Membuka pintu, dia melihat rumah gelap. Maya. Anak-anak, teriaknya. Tidak ada jawaban. Dia menyalakan lampu. Ruang tamu sangat bersih. Di atas meja, ada secarik kertas. Tulisan tangan Maya. Dimas, aku membawa anak-anak. Jangan cari kami. Hanya itu. Tidak ada kata kemana mereka pergi, tidak ada kata kapan akan kembali. Dimas merasa cemas. Dia menelepon ponsel Maya, mati. Menelepon orang tuanya. Mereka tidak tahu. Menelepon teman-teman Maya, mereka tidak bisa menghubunginya. Firasat buruk menyelimutinya. Dia berlari ke kamar tidur dan membuka lemari. Pakaian yang sering dipakai Maya tidak ada. 2 koper si kembar hilang. Dia pergi ke ruang kerja. Dokumen-dokumen penting Maya tidak ada. Surat nikah mereka masih di tempatnya, tetapi paspor Maya hilang. Dimas terduduk di kursi. Pikirannya kosong. Maya tahu. Kapan dia tahu? Seberapa banyak yang dia tahu? Telepon berdering. Ibunya, Wati. Dimas, Maya dan anak-anak bersamamu? Teleponnya mati, tidak bisa dihubungi. Dia meninggalkan surat.
katanya dia membawa anak-anak. Suara Dimas serak. Apa? Teriak Ibu Wati. Kemana mereka pergi? Kapan kembali? Kenapa tidak kau hentikan? Bagaimana aku bisa menghentikannya? Aku bahkan tidak tahu dia akan pergi. Ini karena dia sudah tahu, bisik Ibu Wati. Dimas terdiam. Selain itu, tidak ada penjelasan lain. Setelah menutup telepon, Dimas bersandar di kursi. Selama ini dia berhati-hati. Mengira semuanya seimbang. Maya penurut, Karina pengertian. Tidak ada masalah dari kedua sisi. Dia bahkan berpikir, ketika putri Karina sedikit lebih besar, dia akan mencari cara agar Maya perlahan-lahan menerima situasi. Sekarang, semuanya berakhir. Karina menelepon. Suaranya penuh isak tangis. Dimas, dokter bilang anak kita harus dirawat inap, aku takut sendirian. Aku ke sana, kata Dimas. Kamu baik-baik saja, suaramu aneh. Tidak apa-apa. Dimas memijat pelipisnya. Aku segera ke sana. Menutup telepon, dia menatap rumah yang kosong. Selama 7 tahun, tempat ini selalu hangat. Ada tawa anak-anak, ada Maya. Sekarang dia sendirian. Dia teringat tatapan terakhir Maya, tenang, tetapi dingin. Itu bukan ketenangan. Itu adalah kepasrahan setelah putus asa. Dimas menyambar kunci mobil dan berlari keluar. Dia ingin pergi ke rumah sakit, tapi lebih dari itu, dia ingin mencari Maya. Tapi di mana? Kemana Maya bisa pergi? Ke orang tuanya, ke teman-temannya. Atau dia tahu tentang Karina dan sedang mencarinya? Memikirkan itu, Dimas membanting setir dan melaju ke apartemen Karina. Ketika Karina membuka pintu, dia melihat wajah pucat Dimas dan terkejut. Dimas, ada apa? Dimas masuk dan melihat sekeliling. Tidak ada jejak Maya. Dia datang ke sini? Siapa? Istrimu? Tanya Karina. Tidak. Kenapa dia harus ke sini? Dimas menghela napas lega, tetapi hatinya semakin berat. Maya tidak mencari Karina. Lalu kemana dia pergi? Dengan anak-anak, memutus semua kontak. Ini adalah tanda perpisahan total. Apa yang terjadi? Karina memegang tangannya. Maya pergi dengan anak-anak, aku tidak tahu di mana mereka. Dimas terduduk di sofa. Karina membeku. Dia tahu Dimas punya keluarga, tetapi tidak menyangka istrinya akan menghilang begitu saja. Dalam bayangannya, istri itu seharusnya lemah, penurut dan tidak mampu melawan. Dia tahu, bisik Karina. Sepertinya begitu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Dimas menggelengkan kepala. Dia juga tidak tahu. Melapor ke polisi? Maya adalah ibu dari anak-anak. Pergi dengan anak sendiri bukanlah kejahatan. Menyewa detektif swasta? Itu butuh waktu, dan jika Maya bersembunyi, akan sulit menemukannya. Telepon berdering lagi. Ayahnya, Hartono. Cepat pulang. Ibumu pingsan. Ketika Dimas tiba di rumah, Ibu Wati terbaring pucat di tempat tidur. Bapak Hartono duduk di sampingnya dengan wajah serius. Lihat apa yang telah kau perbuat, kata Bapak Hartono tajam. Sudah lama ayah bilang ini tidak akan bisa disembunyikan. Sekarang Maya pergi dan membawa anak-anak. Ayah, sekarang bukan waktunya untuk itu. Kita harus menemukannya. Menemukan di mana? Maya kelihatannya tenang, tapi karakternya keras. Jika dia sudah memutuskan pergi, tidak akan ada yang bisa menemukannya. Ibu Wati sadar dan meraih tangan putranya. Dimas, kamu harus temukan cucu-cucuku. Keturunan Hartono. Aku tahu, Bu, kata Dimas. Lingkaran pertemanan Maya sederhana, orang tua, beberapa teman, rekan kerja. Dimas menelepon mereka semua. Jawabannya sama, mereka tidak tahu. Orang tua Maya benar-benar tidak tahu apa-apa. Maya hanya memberitahu mereka akan pergi berlibur dengan anak-anak. Tidak bilang kemana atau kapan kembali. Dimas, apa kamu menyakiti Maya? Tanya ayah mertuanya di telepon, nadanya tegas. Tidak, ayah, tidak. Lalu kenapa dia tiba-tiba pergi dengan anak-anak tanpa memberitahu kami? Ibu mertuanya merebut telepon. Dimas, ibu bilang padamu, jika terjadi apa-apa dengan Maya, ibu tidak akan memaafkanmu. Dimas menutup telepon. Kepalanya pening. Orang tua Maya tidak tahu, teman-temannya tidak tahu. Rekan kerjanya bilang dia sedang cuti. Semua jejak putus. Hari sudah larut. Dimas duduk sendirian di ruang tamu. Dia teringat 7 tahun terakhir. Maya adalah istri yang baik, ibu yang baik. Dia mengurus keluarga, mendukung kariernya, tidak pernah mengeluh. Dan apa yang dia berikan sebagai balasannya? Kebohongan, pengkhianatan, keluarga lain. Sekarang dia pergi dengan anak-anak. Ini adalah hukuman yang pantas dia dapatkan.
Tapi mereka adalah anak-anaknya. Dia tidak bisa kehilangan mereka. Bima dan Bayu, si kembar yang dia besarkan, kebanggaannya. Dimas mengambil telepon dan menelepon seorang teman, seorang detektif swasta. Bantu aku cari orang, mendesak. Siapa? Istriku dan 2 anakku. Hilang siang ini. Orang di seberang sana terdiam. Dim, istrimu hilang kurang dari 24 jam. Polisi belum akan menganggapnya orang hilang. Itu sebabnya aku meneleponmu, kata Dimas. Uang bukan masalah, cari mereka secepat mungkin. Baiklah. Kirim semua datanya. Setelah menutup telepon, Dimas mulai mengumpulkan informasi tentang Maya. Nomor KTP, nomor telepon, nomor plat mobil. Baru sekarang dia sadar betapa sedikit yang dia ketahui tentang Maya. Dia tidak tahu siapa teman-temannya, kemana dia suka pergi, apa yang dia lakukan saat sedih. Selama 7 tahun pernikahan, dia hanya menerima perhatiannya. Tapi dia tidak pernah benar-benar mengenalnya. Pukul 3 pagi, sebuah pesan masuk dari detektif. Kartu kredit istrimu digunakan di bandara siang tadi, membeli 3 tiket ke Yogyakarta. Yogyakarta. Dimas terperanjat. Maya pergi dengan anak-anak ke Yogyakarta. Bisa kau cari tahu penerbangan spesifiknya? Sedang kucari. Butuh waktu. Dimas tidak bisa menunggu. Dia langsung memesan penerbangan paling pagi ke Yogyakarta. Berangkat pukul 6 pagi. Sambil berkemas, Dimas ragu. Haruskah memberitahu Karina? Putrinya masih di rumah sakit. Akhirnya dia hanya mengirim pesan. Aku ada perjalanan dinas beberapa hari. Hubungi aku jika butuh sesuatu. Karina tidak menjawab. Pukul 5 pagi, Dimas sudah di bandara. Sebelum naik pesawat, pesan lain masuk dari detektif. Aku baru tahu, tiket yang dibeli istrimu tujuan Bali, bukan Yogyakarta. Bali. Kota di provinsi yang jauh dari Yogyakarta. Kenapa Maya ke sana? Kau yakin? Ya, yakin. Aku kirim tangkapan layar pemesanannya. Dimas melihat tangkapan layar itu. Data KTP Maya dan tujuan. Bali. Dia segera mengubah penerbangannya. Tapi penerbangan paling pagi ke Bali baru ada siang hari. Sambil duduk di ruang tunggu, Dimas menelepon orang tua Maya, mengatakan bahwa Maya mungkin pergi ke Bali. Bali? Apa yang dia lakukan di sana? Tanya ibu mertuanya. Aku tidak tahu. Ayah, ibu, jika Maya menelepon, tolong segera beritahu aku. Anak-anak tidak bisa tumbuh tanpa ayah. Baru sekarang kau sadar anak-anak tidak bisa tumbuh tanpa ayah, kata ayah mertuanya dingin. Apa yang kau lakukan selama ini? Dia menutup telepon. Dimas memegang teleponnya. Hatinya membeku. Dulu, orang tua Maya sangat menyayanginya. Sekarang sikap mereka berubah. Itu artinya, Maya mungkin sudah menceritakan kebenarannya. Pukul 2 siang, pesawat lepas landas dan tiba di Bali pukul 4. Begitu turun dari pesawat, Dimas menyalakan telepon. Pesan dari detektif. Istrimu check-in di sebuah hotel di Bali. Alamatnya kukirim. Dimas naik taksi dan langsung menuju hotel. Di perjalanan, dia membayangkan adegan pertemuannya dengan Maya. Dia akan meminta maaf, menjelaskan semuanya, memohon pengampunan. Mengatakan bahwa dia mencintainya, mencintai anak-anak, dan tidak bisa kehilangan mereka. Tiba di hotel, Dimas menghampiri resepsionis. Saya mencari Maya Hartono. Bersama 2 anak laki-laki kembar. Mereka seharusnya check-in di sini. Resepsionis memeriksa. Maaf, Pak, tapi tidak ada tamu dengan nama itu. Tidak mungkin. Mereka baru saja check-in. Pak, kami benar-benar tidak punya. Dimas menunjukkan alamat hotel yang dikirim detektif. Ini hotelnya. Tolong periksa lagi dengan teliti. Resepsionis memeriksa lagi, lalu menggeleng. Benar-benar tidak ada, Pak. Tidak ada tamu dengan nama itu. Mungkin dia pakai nama lain? Dimas terdiam. Maya memakai nama lain? Dari mana dia punya identitas lain? Dia menelepon detektif. Dim, aku baru tahu. Istrimu memang memesan kamar di hotel itu, tapi tidak check-in. Dia menggunakan kartu kreditmu untuk memesan. Mungkin itu umpan. Apa maksudmu? Mungkin dia sengaja menggunakan kartumu untuk memesan hotel dan memancingmu ke Bali, sementara dia sendiri sebenarnya di tempat lain. Dimas hampir membanting teleponnya karena marah. Maya mempermainkannya. Dia sengaja meninggalkan jejak agar dia mengejarnya ke Bali, sementara dia berada di tempat lain. Di mana dia sekarang? Sedang kucari. Ponselnya mati dan dia tidak menggunakan kartu kredit lagi. Sulit melacaknya. Dimas berdiri di lobi hotel, mengamati orang-orang yang lalu lalang. Tiba-tiba dia merasa tidak berdaya. Maya punya rencana.
Dia sudah mempersiapkannya sejak lama. Setiap langkahnya diperhitungkan, dan dia, seperti orang bodoh, hanya mengikuti jejaknya. Hari mulai gelap. Dimas berjalan tanpa tujuan di jalanan Bali. Dia tidak tahu harus mencari di mana. Tidak tahu apa yang sedang dilakukan Maya dan anak-anak. Apakah mereka sudah makan? Apakah tidur nyenyak? Apakah anak-anak merindukan ayah mereka? Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas. Jangan-jangan Maya pergi ke luar negeri, dia punya paspor. Paspor anak-anak juga dia bawa tahun lalu, alasannya untuk perjalanan di masa depan. Jika mereka ke luar negeri, akan lebih sulit lagi mencarinya. Dia segera menelepon detektif. Periksa data imigrasi. Ada catatan keberangkatan Maya dan 2 anak ke luar negeri? Itu butuh izin resmi. Akan kucoba. Penantian itu terasa menyiksa. Dimas menyewa kamar di hotel dan tidak tidur semalaman. Dia memutar ulang perilaku Maya beberapa bulan terakhir, mencari tanda-tanda. Kapan dia mulai curiga? Kapan dia mulai merencanakan? Kenapa dia tidak menyadarinya? Keesokan paginya, detektif menelepon. Sudah kuperiksa. Tidak ada catatan keberangkatan mereka ke luar negeri. Istri dan anak-anakmu masih di Indonesia. Dimas menghela napas lega. Mereka masih di Indonesia. Masih ada kesempatan untuk menemukan mereka. Tapi detektif melanjutkan. Aku menemukan bahwa sebulan yang lalu, istrimu membuka brankas di salah satu bank. Alamatnya di sini, di Bali. Bali. Sebulan yang lalu. Maya sudah datang ke Bali. Apa isi brankas itu? Tidak tahu. Untuk membukanya butuh kehadiran pribadi atau surat kuasa. Dimas segera pergi ke bank, tetapi seperti yang dikatakan detektif, tanpa izin Maya, dia tidak bisa membuka brankas itu. Ini adalah petunjuk. Sebulan lalu, Maya datang ke Bali untuk membuka brankas. Artinya, dia sudah lama merencanakan kepergiannya. Berarti, dia mungkin punya tempat tinggal di sini. Dimas mulai mencari di Bali. Dia menghubungi agen properti, menanyakan apakah seorang wanita bernama Maya Hartono menyewa atau membeli rumah. Dia mendatangi sekolah-sekolah, menanyakan apakah ada sepasang anak laki-laki kembar yang pindah ke sana. Nihil. Pada hari ketiga, ketika Dimas hampir putus asa, detektif memberikan petunjuk lain. Aku tahu bahwa Maya punya sepupu di sini, di Bali. Ana Wijaya. Katanya mereka dekat. Mungkin dia di sana. Dimas teringat, Maya memang punya sepupu di Bali, tetapi mereka jarang bertemu. Mereka bertemu di pernikahan mereka, tetapi setelah itu tidak berkomunikasi. Kirimkan alamatnya. Dimas pergi ke alamat itu, sebuah rumah di perumahan tua. Dia mengetuk pintu rumah Ana. Seorang wanita paruh baya membuka pintu. Cari siapa? Ana ada? Saya sendiri. Saya suami Maya. Ekspresi wanita itu menjadi waspada. Maya? Saya tidak kenal. Dia sepupumu. Bagaimana bisa tidak kenal? Kata Dimas putus asa. Ana, saya tahu Maya mungkin di sini. Tolong beritahu saya di mana dia. Dia membawa anak-anak saya. Sudah saya bilang, saya tidak kenal dia. Ana mencoba menutup pintu. Dimas menahannya. Ana, saya mohon, biarkan saya bertemu anak-anak saya ayah mereka, saya rindu mereka. Rindu mereka? Ana tertawa pahit. Di mana kau saat seharusnya merindukan mereka? Dengan wanita lain, Dimas? Maya sudah menceritakan semuanya padaku. Kau punya keluarga lain, anak lain. Baru sekarang kau ingat punya anak di sini? Wajah Dimas memerah. Maya menceritakan semuanya pada Ana. Itu salah paham. Aku bisa jelaskan. Tidak perlu menjelaskan apa-apa, kata Ana dingin. Maya tidak di sini, dan aku tidak tahu di mana dia. Kalaupun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Pintu tertutup. Dimas berdiri di luar. Benang harapan terakhir putus. Maya bahkan sudah berbicara dengan sepupunya. Itu berarti rencananya sangat matang. Mungkin dia benar-benar tidak akan kembali. Dimas tinggal di Bali selama 2 hari lagi. Setiap hari dia menunggu di depan rumah Ana, berharap melihat Maya atau anak-anak. Tapi apartemen itu sepi. Tidak ada yang masuk atau keluar. Pada hari kelima, Dimas terpaksa pulang. Ada panggilan dari kantor. Putri Karina sudah keluar dari rumah sakit dan butuh perhatian. Kembali ke Jakarta, semuanya sama, tetapi berbeda. Rumah itu kosong. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada Maya. Dimas duduk di sofa, menatap rumah yang dulu hangat. Untuk pertama kalinya, dia menyesal. Dia telah melakukan kesalahan. Kesalahan yang sangat besar. Dia pikir dia bisa memiliki 2 keluarga, bisa menyeimbangkan 2 wanita. Sekarang, dia tidak punya satu pun. Putri Karina butuh seorang ayah, tapi hati Dimas terbang ke tempat si kembar berada. Dia mengambil telepon dan mengirim pesan ke nomor lama Maya.
Maya, maafkan aku. Di mana jejerkan aku bertemu anak-anak kita? Kumohon. Pesan tidak terkirim. Nomor itu sudah tidak aktif. Dimas meletakkan teleponnya, menutupi wajahnya dengan tangan. Air mata mengalir di antara jari-jarinya. Mereka telah pergi. Mereka telah pergi selamanya. Musim semi di Bali datang lebih awal. Akhir Februari, pepohonan sudah mulai berbunga. Apartemen yang disewa Maya berada di kompleks yang bagus, dengan taman bermain, kolam renang, dan perpustakaan. Si kembar cepat beradaptasi dengan lingkungan baru. Dengan bantuan Maya, mereka masuk ke sekolah swasta yang bagus di dekatnya. Bunda, kenapa kita sekolah di sini, di Bali? Tanya Bayu. Karena Bunda dapat pekerjaan baru di sini. Maya mengelus rambut putranya. Kalian suka di sini? Suka, sekolah barunya besar dan gurunya baik, kata Bima. Tapi aku sedikit kangen ayah. Hati Maya menciut, dia tahu anak-anak akan merindukan ayah mereka. Itu tidak bisa dihindari. Tapi dia tidak bisa membawa mereka kembali ke lingkungan yang penuh kebohongan. Ayah sibuk kerja. Nanti kalau ada waktu, dia akan mengunjungi kalian, bohong Maya. Setelah urusan anak-anak beres, Maya mulai mengurus masalah hukum. Pengacara Wibowo terbang dari Jakarta ke Bali. Dia membawa surat gugatan cerai. Dimas sudah menerima surat panggilan sidang, kata pengacara. Dia setuju bercerai, tapi menuntut hak asuh anak. Tidak mungkin, kata Maya tegas. Saya tahu. Kita punya cukup bukti kesalahannya, dan kondisi finansial Anda lebih dari cukup untuk menafkahi kedua anak. Pak Wibowo menyusun dokumen-dokumen. Ini daftar aset. Menurut hukum, Anda akan mendapatkan setengahnya. Saya hanya mau apa yang menjadi hak saya, kata Maya. Apartemen bisa untuk dia, tapi saya mau setengah dari tabungan dan uang yang dia berikan pada wanita itu. Itu penggelapan harta bersama. Saya mau uang itu kembali. Pengacara mengangguk. Kami sudah mengumpulkan buktinya. Apartemen dan mobil atas nama Karina dibeli dengan dana bersama kalian. Kita bisa menuntut pengembaliannya. Maya menatap keluar jendela. Anak-anak sedang bermain di area kompleks. Tawa mereka terdengar. Anak-anaknya ada di bawah sana, bermain dengan teman-teman baru. Kehidupan baru telah dimulai. Minggu pertama bulan Maret. Sidang pertama. Maya tidak hadir, diwakili oleh Pak Wibowo. Dimas datang bersama pengacaranya. Sidang berlangsung tegang. Pengacara Dimas bersikeras pada ketidakbersalahannya dan menuntut hak asuh si kembar. Pak Wibowo menyajikan bukti-bukti, rincian panggilan, laporan bank, foto-foto Karina dan putrinya, serta catatan penerbangan bersama Dimas dan Karina. Dimas menjadi pucat. Dia tidak menyangka Maya mengumpulkan begitu banyak bukti. Bukti-bukti ini diperoleh secara ilegal, bantah pengacara Dimas. Diperoleh secara sah dan telah disahkan notaris, kata Pak Wibowo tenang. Dan kami punya saksi yang akan mengonfirmasi bahwa Bapak Dimas menjalin hubungan perkawinan faktual lainnya. Saksi. Dimas membeku. Pintu terbuka. Karina masuk. Dia menatap Dimas, ekspresi rumit di matanya, lalu dia berjalan ke kursi saksi. Kau. Dimas tidak percaya. Maaf, Dim, bisik Karina. Mereka menemukanku. Mereka bilang jika aku tidak bersaksi, aku akan dituduh melakukan poliandri. Aku tidak bisa masuk penjara. Putriku membutuhkanku. Dimas terduduk. Pertahanan terakhirnya runtuh. Karina bersaksi. Dia mengakui bahwa dia dan Dimas telah bersama selama 4 tahun dan memiliki seorang putri. Dimas memberikan dukungan finansial bulanan dan membiayai pendidikan anak itu. Mereka hidup seperti suami istri, dan para tetangga menganggap mereka pasangan yang sah. Bukti-bukti tak terbantahkan. Kebenaran sudah jelas. Hakim menunda sidang dan mengumumkan akan memberikan putusan nanti. Ketika Dimas keluar dari ruang sidang, dia dikerumuni wartawan. Entah siapa yang membocorkan informasi. Media lokal mengetahui kasus perceraian karena kehidupan ganda. Bapak Dimas, benarkah Anda punya 2 keluarga? Apa yang bisa Anda katakan tentang tindakan istri Anda? Anak yang mana yang akan Anda perjuangkan? Dimas mendorong para wartawan dan pergi dengan cepat. Untuk pertama kalinya, dia merasakan apa artinya dipermalukan. Di rumah, orang tuanya sudah menunggu. Bagaimana? Tanya Ibu Wati. Karina bersaksi. Dimas tersenyum pahit, kita kalah. Wanita tidak tahu malu itu, umpat Ibu Wati. Kau memberinya makan, menafkahinya, dan dia mengkhianatimu. Bu, cukup, kata Dimas lelah, aku yang salah, dari awal aku sudah salah. Bapak Hartono menghela napas. Dimas, sudah terlambat membicarakan itu. Sekarang yang penting, bagaimana kita mempertahankan cucu-cucu kita. Kita tidak akan mendapatkannya. Dimas menggelengkan kepala.
Maya punya cukup bukti, dan kesalahanku jelas. Hakim tidak akan memberikan kedua anak itu padaku. Kalau begitu perjuangkan satu, kata Ibu Wati, mereka kembar, satu untuk masing-masing. Itu adil. Adil. Dimas ingin tertawa. Apakah dia adil pada Maya? Apakah dia adil pada Karina? Apakah dia adil pada anak-anaknya? Yang dia inginkan sekarang hanyalah kesempatan untuk bertemu anak-anaknya dan meminta maaf pada mereka. Beberapa hari kemudian, Pak Wibowo menelepon Maya. Dia mengatakan Dimas setuju bercerai dan melepaskan hak asuh anak. Dia hanya meminta hak untuk bertemu. Dia bersedia memberikan rumah dan setengah tabungan padamu. Satu-satunya syaratnya adalah kau mengizinkannya bertemu anak-anak, kata pengacara. Maya berpikir. Hak bertemu boleh, tapi hanya di bawah pengawasanku dan tanpa wanita itu dan anaknya. Kita bisa cantumkan itu dalam perjanjian, dan dia harus menandatangani perjanjian untuk tidak mengganggu kehidupan kami. Baik. Pada minggu pertama bulan April, perjanjian cerai resmi ditandatangani. Maya mendapatkan setengah nilai apartemen, setengah tabungan, dan sebagian uang yang dihabiskan Dimas untuk apartemen dan mobil Karina. Saat Dimas menandatangani, tangannya gemetar. 7 tahun pernikahan berakhir. Bolehkah saya bertemu anak-anak? Tanyanya pada pengacara. Ibu Maya bilang, setelah anak-anak beradaptasi dengan lingkungan baru, dia akan mengatur pertemuan kalian. Dimas mengangguk, air mata menggenang di matanya. Bulan Mei, Maya membeli sebuah apartemen kecil di Bali. Tidak besar, tapi cukup. Lingkungan yang baik, sekolah yang bagus. Si kembar sudah terbiasa dengan kehidupan baru. Mereka punya teman-teman baru. Mereka mendaftar di klub sepak bola dan sanggar seni. Mereka bahagia setiap hari. Di akhir pekan, Maya membawa mereka ke pantai. Anak-anak berlarian di pasir. Tawa mereka bercampur dengan sinar matahari. Bunda, lihat, aku nemu kerang. Bayu berlari menghampiri. Cantik sekali. Maya mengambil kerang itu. Bunda, kapan kita kembali ke Jakarta? Tanya Bima. Kamu kangen Jakarta? Iya, kangen kakek dan nenek, dan ayah. Maya mengelus rambut putranya. Musim liburan nanti kita ke sana, ya? Oke. Maya menatap putra-putranya. Hatinya penuh syukur. Terima kasih mereka begitu kuat. Terima kasih mereka beradaptasi begitu cepat. Terima kasih mereka tetap menjadi anak-anak yang ceria dan penuh kasih. Minggu terakhir bulan Juni, Maya mengatur pertemuan Dimas dengan anak-anak di sebuah restoran keluarga di Bali. Dimas datang setengah jam lebih awal. Dia gugup. Telapak tangannya berkeringat. Dia terus-menerus melihat jam. Dia tidak melihat anak-anak selama berbulan-bulan. Apakah mereka sudah tumbuh, lebih gemuk atau kurus? Apakah mereka masih ingat ayah mereka? Ketika Maya datang bersama anak-anak, mata Dimas langsung memerah. Ayah! Si kembar berlari dan memeluknya. Dimas memeluk kedua putranya. Air mata mengalir. Dia menghirup aroma anak-anaknya. Aroma yang akrab. Aroma rumah. Ayah kemana saja? Lama sekali tidak mengunjungi kami, tanya Bayu. Ayah sibuk kerja. Suara Dimas bergetar. Kata Bunda. Ayah sekarang akan sering ke sini. Ke Bali. Ayah bisa sering mengunjungi kami, kata Bima. Iya, jagoan. Ayah akan sering mengunjungi kalian. Dimas menatap Maya, terima kasih. Maya mengangguk dan duduk di meja sebelah, memberi mereka ruang. Dimas bermain dengan anak-anak, makan es krim, menceritakan kisah-kisah yang terjadi selama 3 bulan terakhir. Dia tidak berani bertanya bagaimana kabar Maya, apa rencana mereka di masa depan. 2 jam berlalu dengan cepat. Maya menghampiri. Anak-anak, sudah waktunya pulang. Ayah, kapan datang lagi? Tanya Bayu. Bulan depan. Ayah janji, kata Dimas. Janji ya? Janji. Anak-anak mengucapkan selamat tinggal pada ayah mereka dan pergi bersama ibu mereka. Dimas berdiri di depan restoran, menatap kepergian mereka sampai menghilang di keramaian. Dia mengambil telepon dan menulis pesan kepada Maya. Terima kasih. Anak-anak baik-baik saja. Kau merawat mereka dengan baik. Maya menjawab. Mereka anak-anakku. Singkat, tapi jelas. Anak-anaknya. Mereka akan selalu menjadi anak-anaknya. Musim panas. Maya membawa anak-anak ke Jakarta untuk mengunjungi kakek nenek mereka. Dimas juga datang. Di bawah pengawasan orang tua Maya, dia menghabiskan 1 hari dengan anak-anak. Orang tua Maya bersikap dingin pada Dimas, tetapi demi anak-anak, mereka mengizinkannya datang. Apa rencanamu sekarang? Tanya ayah mertuanya. Bekerja dengan baik, menjadi orang yang baik, kata Dimas. Ayah, ibu, maafkan saya.
Minta maaflah pada Maya, kata ibu mertuanya. Kami hanya ingin Maya dan anak-anak baik-baik saja. Dimas mengangguk. Dia tahu, beberapa kesalahan tidak bisa diperbaiki, beberapa luka tidak akan sembuh. Yang bisa dia lakukan hanyalah menghormati keputusan Maya dan menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah. Agustus. Maya lulus masa percobaan di pekerjaan barunya di Bali. Manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan internasional. Gajinya lebih tinggi dari sebelumnya, dan kondisi kerjanya lebih baik. Dia menyewa sebuah kantor kecil dan mulai mengambil proyek-proyek terjemahan lepas. Itu adalah jurusannya di universitas, yang telah lama terlupakan. Sekarang dia kembali menekuninya. Hidupnya sibuk, tetapi bahagia. Bekerja, mengurus anak-anak, hobi di akhir pekan, dan sesekali bertemu teman-teman. Senyum kembali terukir di wajah Maya, senyum yang tulus, ringan, dan bebas. September. Anak-anak masuk kelas 2. Maya datang ke rapat orang tua. Duduk di kelas, dia menatap meja putra-putranya. Hatinya penuh kebanggaan. Guru mereka berkata, Ibu Maya, Bima dan Bayu beradaptasi dengan sangat cepat. Mereka akrab dengan teman sekelas dan rajin belajar. Terima kasih, Bu Guru. Tapi, guru itu ragu-ragu. Terkadang mereka bilang merindukan ayah mereka. Hati Maya menciut, saya akan perhatikan hal itu. Dalam perjalanan pulang, Maya bertanya pada anak-anak, kalian kangen ayah? Bayu mengangguk. Ayah bilang akan datang setiap bulan, tapi bulan ini dia belum datang. Maya mengirim pesan pada Dimas. Anak-anak menanyakanmu. Kapan kau akan datang bulan ini? Dimas cepat membalas, bolehkah akhir pekan ini? Boleh. Akhir pekan itu, Dimas datang. Dia membawa anak-anak ke museum sains dan taman hiburan, mereka bermain sepanjang hari. Ketika dia mengantar anak-anak pulang sore harinya, dia menyodorkan sebuah amplop kepada Maya. Apa ini? Uang nafkah. Untuk bulan ini, kata Dimas. Mulai sekarang, aku akan transfer ke rekeningmu setiap tanggal 1. Maya menerimanya. Terima kasih. Maya, kata Dimas ragu-ragu. Ada yang ingin kau katakan lagi? Karina. Dia sudah pulang ke kampung halamannya dengan putrinya. Kami sudah putus. Maya terdiam sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Aku tahu tidak ada gunanya mengatakan ini sekarang, tapi aku ingin kau tahu. Aku salah. Seharusnya aku tidak membohongimu, tidak menyakitimu. Suara Dimas pelan. Aku harap kau bahagia. Sungguh. Aku akan bahagia, kata Maya. Dimas mengangguk dan berbalik. Maya menatap punggungnya. Untuk pertama kalinya, dia merasa mungkin waktu bisa menyembuhkan beberapa luka. Bukan pengampunan, bukan melupakan, tetapi melepaskan. Oktober. Maya bertemu teman baru di Bali, ayah dari teman sekelas putranya. Namanya Andri, dan dia juga seorang ayah tunggal. Dia punya seorang putri. Mereka bertemu di rapat orang tua. Setelah beberapa kali mengobrol, mereka sadar punya banyak kesamaan. Andri adalah seorang profesor di universitas, baik hati dan sopan. Dia sangat baik pada anak-anak. Tidak mudah membesarkan 2 anak sendirian, kata Andri. Sudah terbiasa, senyum Maya. Kau juga. Tidak mudah membesarkan seorang putri. Bagaimana kalau kita saling membantu? Kata Andri. Di akhir pekan, kita bisa ajak anak-anak pergi bersama agar mereka punya teman. Maya berpikir sejenak dan setuju. Dia butuh kehidupan sosial. Anak-anaknya juga butuh teman. Di akhir pekan, 2 keluarga itu pergi piknik. Putri Andri, Mila, berusia 7 tahun, pendiam dan cantik. Dia langsung akrab dengan si kembar. Maya dan Andri duduk di atas rumput, mengawasi anak-anak. Mantan suamimu sering datang? Tanya Andri. Sebulan sekali, kata Maya. Dia bersikap baik sekarang, membayar nafkah tepat waktu, datang tepat waktu. Itu bagus, kata Andri. Apapun hubungan orang tuanya, anak-anak tidak boleh menderita. Maya mengangguk. Dia juga berpikir begitu. Itulah sebabnya dia mengizinkan Dimas datang. Mengizinkan anak-anak menjaga hubungan dengan ayah mereka. Itu untuk anak-anak, bukan untuk Dimas. November. Maya mendapatkan proyek besar dan mendapat penghasilan yang bagus. Dia membawa anak-anaknya jalan-jalan ke Singapura. Mereka pergi ke tempat yang sudah lama mereka inginkan, Universal Studios. Di depan bola dunia yang berputar, si kembar berfoto dengan gembira. Maya menatap mereka, teringat dirinya setahun yang lalu di rumah yang dingin itu, mendengarkan mertuanya membahas biaya sekolah anak lain. Sekarang, semua itu telah berakhir. Dia punya kehidupan baru, pekerjaan baru, teman-teman baru. Anak-anaknya sehat dan bahagia. Inilah kebahagiaan terbesar. Natal.
Andri menyatakan perasaannya pada Maya. Aku tahu kita belum lama kenal, tapi bagiku, kau wanita yang baik, ibu yang baik, kata Andri serius. Aku ingin bersamamu. Mari kita besarkan anak-anak kita bersama. Maya tidak langsung menjawab. Dia butuh waktu, perlu berpikir. Luka dari pernikahan masa lalunya masih segar. Dia takut memulai hubungan baru. Beri aku waktu untuk berpikir, katanya. Baik, aku akan menunggu. Tahun baru. Maya membawa anak-anak ke Jakarta untuk merayakannya bersama orang tuanya. Ibunya memasak makan malam yang meriah. Maya, kamu kurusan, kata ibunya. Jadi lebih cantik, senyum Maya. Bagaimana dengan Andri itu? Tanya ayahnya. Orang baik, dan dia baik pada anak-anak. Kalau begitu, pertimbangkanlah, kata ibunya. Kau masih muda, tidak bisa sendirian seumur hidup. Maya mengangguk. Dia tahu orang tuanya khawatir, tetapi dia punya ritmenya sendiri. Setelah tahun baru, mereka kembali ke Bali. Kehidupan berjalan seperti biasa. Bekerja, mengurus anak-anak, sesekali berkencan dengan Andri. Perlahan, dengan kecepatannya sendiri. Musim semi. Maya resmi membuka agensi terjemahannya sendiri. Dia berhenti dari pekerjaan korporat untuk fokus pada bisnisnya. Sulit, tetapi kebebasan itu memberinya kepuasan. Di ulang tahun ke-8 si kembar, Dimas terbang dari Jakarta untuk merayakannya bersama mereka. Dia membawa hadiah, kue, dan sebuah surat. Baca setelah ayah pergi ya, kata Dimas. Anak-anak meniup lilin, memotong kue, sangat bahagia. Dimas menatap mereka, air mata menggenang di matanya. Maya, terima kasih, katanya. Untuk apa? Terima kasih kau telah membesarkan mereka dengan begitu baik, kata Dimas. Terima kasih masih mengizinkanku bertemu mereka. Maya tidak berkata apa-apa. Dia melakukannya untuk anak-anak, bukan untuk Dimas. Ketika Dimas pergi, anak-anak membuka surat itu. Surat itu panjang. Dimas menulis tentang kerinduannya pada putra-putranya, penyesalannya, dan janjinya untuk masa depan. Ayah bilang dia akan selalu mencintai kita, kata Bayu. Maya mengelus rambut putranya. Ayah akan selalu mencintai kalian, dan Bunda juga akan selalu mencintai kalian. Kami cinta Bunda. Kedua anak itu memeluknya. Maya memeluk putra-putranya. Hatinya penuh syukur. Terima kasih atas cobaan ini yang membuatnya lebih kuat. Terima kasih pada anak-anaknya yang memberinya kekuatan untuk memulai kembali. Musim panas. Maya menerima lamaran Andri. Tanpa pernikahan mewah, hanya makan malam sederhana bersama kedua keluarga. Anak-anak sangat bahagia. Mereka bilang sekarang punya saudara perempuan. Di hari pernikahan, Maya memposting di media sosial. Awal yang baru. Bersyukur untuk segalanya. Di foto itu, ada foto keluarga mereka berempat. Dimas menyukai postingan itu, dan berkomentar, "Selamat." Maya menjawab, "Terima kasih." Dua kata sederhana, yang merangkum semua pelepasan dan pengampunan. Musim gugur. Agensi Maya mendapatkan proyek besar. Dia sangat sibuk, tetapi sesibuk apapun, dia selalu menyempatkan waktu untuk anak-anak, untuk suaminya. Hidupnya sibuk, tetapi bahagia. Setiap hari penuh harapan. Natal. Maya membawa anak-anak untuk memberikan hadiah kepada mantan mertuanya. Ibu Wati tampak menua. Melihat cucu-cucunya, dia menangis. "Nenek, jangan menangis." Bayu menyeka air mata neneknya. "Kami kangen nenek, kami akan sering datang." Ketika mereka pergi, Bapak Hartono mengantar mereka ke mobil. "Maya, maafkan kami atas apa yang terjadi," katanya. "Itu sudah berlalu," kata Maya, "jaga diri baik-baik." "Ya, itu sudah berlalu." Penipuan, rasa sakit, air mata semuanya telah berakhir. Maya hari ini memiliki karier, keluarga, suami yang mencintai, dan anak-anak yang luar biasa. Dia telah melewati jalan tergelap dan akhirnya menemukan cahaya. Di mobil dalam perjalanan pulang, anak-anak tertidur. Andri memegang tangan Maya. "Lelah?" "Tidak." Maya bersandar di bahunya. "Aku bahagia." Di luar jendela, lampu kota berkelip. Setiap jendela yang bersinar adalah sebuah rumah. Maya sekarang juga punya rumahnya sendiri kali ini, rumah yang nyata, utuh, dan penuh cinta. Dia teringat malam itu setahun yang lalu, penuh keputusasaan. Dia pergi dengan anak-anaknya. Saat itu, dia tidak tahu kemana tujuannya. Hanya tahu dia harus pergi. Sekarang, dia berterima kasih pada dirinya yang pemberani saat itu. Terima kasih karena tidak menyerah, tidak hancur, memilih martabat dan kebebasan. Mungkin, inilah hidup. Ada kehilangan, ada perolehan. Ada rasa sakit,
ada sukacita. Ada akhir, ada awal. Dan kisah Maya baru saja dimulai. Ketika pernikahan menjadi kebohongan yang indah, pergi bukanlah sebuah pelarian, melainkan penyelamatan diri yang terbesar. Kekuatan seorang ibu tidak diukur dari kesabarannya, melainkan dari keberaniannya untuk melindungi awal yang baru setelah mengetahui kebenaran. Keluarga sejati tidak diikat oleh darah, tetapi oleh mereka yang memilih untuk tetap berada di sisimu dalam badai apapun. Seorang wanita yang keluar dari kehidupan ganda akan membangun kerajaannya sendiri di tanahnya sendiri. Kali ini, temboknya terbuat dari martabat, dan mahkotanya terbuat dari harga diri.